Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya kepada dosen pengampu dan terima kasih juga telah memberi banyak ilmu yang sangat bermanfaat. Saya di sini sebagai perwakilan ingin mempresentasikan presentasi dari kelompok kami yaitu dengan judul Etika Bisnis dan Budaya di Monaco, yaitu ada kemewahan, tradisi, dan inovasi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Ahmad Firmansyah, kemudian saya sendiri Ibrahim Ahmad Zikri, kemudian Nurul Asmi Salahuddin, dan Brian Kadafi. Masuk ke slide yang pertama, itu ada pendahuluan. Monaco adalah sebuah negara kota yang mungil di pesisir Mediterania. Telah lama dikenal sebagai surga bisnis dan pusat kemewahan dunia. Dengan luas wilayah hanya 2,02 km persegi, Monaco telah membuktikan diri sebagai salah satu pusat keuangan paling dinamis di Eropa. Kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Grimaldi ini telah berhasil memadukan tradisi monarki dengan modernitas bisnis, menciptakan lingkungan yang unik bagi para pelaku usaha internasional. Jadi ada fakta menarik di sini yaitu luas Monaco hanya 2,02 km. Tapi dengan luasnya yang sangat kecil ini, Monaco telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pusat keuangan paling dinamis di Eropa. Wah, ini sangat suatu prestasi yang patut dibanggakan ya oleh Monaco ini sendiri. Kemudian masuk ke yang slide kedua, landscape bisnis Monaco. Yang pertama, sektor ekonomi unggulan. Monaco telah dikenal dengan beragam sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung kesejahteraan negaranya. Industri perbankan dan keuangan menjadi sektor dominan, dengan lebih dari 30 lembaga perbankan yang beroperasi di wilayahnya. Sektor pariwisata mewah, termasuk Casino de Monte Carlo yang legendaris. Resort-resort premium dan pelabuhan yacht memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian industri real estate di Monaco. Di Monaco juga terkenal sebagai salah satu yang termahal di dunia, mencerminkan prestis dan eksklusivitas negara ini. Jadi Monaco ini negara yang sangat-sangat eksklusif ya, dengan segmen-segmen yang dijual oleh Monaco sendiri berupa kemewahan dan luxury. Kemudian sistem perpajakan dan regulasi. Salah satu daya tarik utama Monaco adalah kebijakan perpajakan yang menguntungkan. Penduduk Monaco tidak dikenakan pajak penghasilan pribadi, menjadikannya magnet bagi pengusaha dan investor internasional. Namun, Monaco menerapkan regulasi bisnis yang ketat, terutama dalam hal transportasi keuangan dan pencegahan pencucian uang, untuk menjaga reputasinya sebagai pusat keuangan yang bertanggung jawab. Jadi, kenapa Monaco ini menjadi pusat perputaran uang yang sangat dominan, yaitu karena pajak tidak dibayarkan dari penghasilan pribadi, sehingga ini menjadi magnet dan dapat menarik para investor-investor luar negeri untuk berinvestasi di negara Monaco ini, karena ya tadi tidak ada pajak yang dibayarkan dari hasil penghasilan usaha tersebut. Dan regulasi di sini sangat ketat sehingga transparansi keuangan dan pencegahan pencucian uang ini sangat ketat ya di sana. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu etika bisnis dan nilai-nilai budaya. Yang pertama, profesionalisme dan keanggunan. Di Monaco, profesionalisme tidak hanya tentang kompetisi bisnis, tapi juga tentang
nilai-nilai budaya dan etika. Pelaku bisnis diharapkan menunjukkan keanggunan dalam berpakaian dan tingkah laku. Selain bisnis formal adalah standar dalam pertemuan bisnis. Dengan perhatian khusus pada detail dan kualitas, ketepatan waktu sangat dihargai. Dan pertemuan bisnis umumnya direncanakan jauh-jauh hari. Jadi, salah satu alasan kenapa Monaco jadi sangat maju, sangat terdepan yaitu karena Monaco ini sangat menjaga profesionalitas dan keanggunan. Jadi ya itu tadi kan, pertemuan bisnis ini umumnya direncanakan jauh-jauh hari. Jadi direncanakan dengan sangat matang dan sedemikian rupa. Kemudian multikulturalisme dan adaptasi. Dengan populasi yang sangat internasional, di mana warga negara Monaco asli hanya sekitar 24% dari total penduduk. Jadi kemampuan beradaptasi dengan berbagai budaya menjadi kunci kesuksesan bisnis. Bahasa Perancis adalah bahasa resmi, namun bahasa Inggris dan Italia juga umum digunakan dalam lingkungan bisnis. Pemahaman yang akan nuansa budaya Eropa, terutama Perancis dan Italia, sangat penting dalam menjalin hubungan bisnis. Jadi, Monaco ini sangat mudah beradaptasi dan menyatu dengan budaya-budaya sekitar ya. Jadi, sangat welcome terhadap orang-orang asing selain Monaco. Kemudian jaringan dan hubungan personal. Bisnis di Monaco sangat bergantung pada jaringan personal dan reputasi, yaitu acara sosial high profile seperti Monaco Grand Prix Formula One, Monaco Yacht Show, dan berbagai gala amal menjadi tempat penting untuk membangun koneksi bisnis, memiliki kenalan atau sponsor lokal yang tepat. Jadi di Monaco ini sangat membuka untuk kita berjejaring ke dalam sana gitu. Dengan adanya Monaco Grand Prix Formula One yang tentunya ini skala internasional, multinasional, sehingga para pebisnis ini dapat bertemu dan menyambung literasi membuka relasi-relasi yang luas pada acara Monaco Grand Prix Formula One ini, karena segmentasinya masuk ke seluruh manusia, yaitu multinasional. Kemudian praktik bisnis modern. Yang pertama ada inovasi dan keberlanjutan. Meski terkenal dengan tradisi kemewahan, Monaco berinvestasi besar dalam inovasi dan teknologi hijau, yaitu program Extend Monaco, yang diinisialkan oleh Pangeran Albert II. Dengan mengedepankan digitalisasi dan smart city, bisnis didorong untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan. Sejalan dengan visi Monaco untuk menjadi karbon netral pada 2050. Kemudian governance and transparency. Monaco menerapkan standar tinggi dalam tata kelola perusahaan. Perusahaan diharapkan mematuhi regulasi ketat tentang laporan keuangan dan due diligence. Praktik anti korupsi dan pencegahan pencucian uang ditegakkan dengan ketat untuk melindungi reputasi Monaco sebagai pusat keuangan yang bersih. Jadi sangat ketat di sini ya, tentang kebersihan dan kejujuran sangat ditekankan di sini. Sehingga Monaco memiliki reputasi sebagai pusat keuangan yang bersih dan aman. Kemudian berikutnya ada tantangan dan peluang bisnis. Yang pertama adalah keterbatasan ruang dan infrastruktur. Tentunya dengan luas wilayah yang sangat kecil ya, yang sangat amat terbatas, yaitu hanya 2,02 km persegi.
Pembangunan fisik bisnis di Monaco menghadapi tantangan unik. Kemudian solusi inovatif seperti pembangunan vertikal dan reklamasi laut menjadi fokus untuk mengatasi keterbatasan ini. Biaya properti dan sewa yang sangat tinggi juga menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan bisnis. Jadi karena luas dari Monaco tersebut yang sedemikian kecil, jadi Monaco ini membangun bangunan-bangunan di atas permukaan laut, yaitu dengan vertikal dan reklamasi laut tadi ya. Kemudian akses pasar dan konektivitas. Meski kecil, lokasi strategi Monaco di jantung Eropa memberikan akses ke pasar-pasar utama. Jadi infrastruktur transportasi yang maju termasuk heliport dan koneksi kereta api ke Perancis memudahkan mobilitas bisnis. Dan kedekatan dengan Nice Côte d'Azur yaitu International Airport menjamin konektivitas global. Jadi walaupun Monaco ini kecil, tapi Monaco ini sangat mudah dijangkau, yaitu tentunya dengan lokasi yang strategis, yaitu di tengah-tengah jantung benua Eropa, sehingga memberikan kemudahan bagi negara-negara lain atau investor-investor dari negara lain untuk pergi ke Monaco dengan transportasi yang ada sekarang. Kemudian panduan praktis bisnis di Monaco, yaitu dengan mendirikan bisnis di Monaco memerlukan persetujuan dari berbagai otoritas, termasuk Direction de il Pension Économique. Proses ini dapat memakan waktu dan memerlukan dokumentasi yang detail. Bantuan konsultan lokal sangat disarankan untuk navigasi proses administratif. Jadi di Monaco ini proses administratif ini sangat ketat ya, jadi sangat diperhatikan dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sebaiknya tetap kita untuk menyewa atau meminta bantuan kepada konsultan lokal. Kemudian protokol sosial dan negosiasi. Negosiasi bisnis di Monaco menggabungkan formalitas Eropa dengan sentuhan personal. Makan siang atau makan malam bisnis adalah bagian penting dari proses negosiasi. Penghormatan terhadap hierarki dan penggunaan gelar yang tepat sangat penting. Keputusan bisnis seringkali memerlukan waktu dan melibatkan beberapa tahap konsultasi. Jadi kebanyakan para pembisnis di Monaco ini menjamu tamu-tamunya atau klien-kliennya ketika makan siang dan makan malam. Jadi ketika proses makan siang dan makan malam tersebut, di sanalah negosiasi dan transaksi terjadi. Kemudian kesimpulan. Monaco menawarkan lingkungan bisnis yang unik dengan kombinasi tradisi, kemewahan, dan inovasi modern. Keberhasilan berbisnis di negara ini memerlukan pemahaman mendalam tentang budaya lokal, jaringan yang kuat, dan komitmen terhadap standar profesional yang tinggi. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan uang dan biaya operasional yang tinggi, Monaco tetap menjadi destinasi menarik bagi pelaku bisnis yang mencari peluang di pasar premium Eropa. Jadi Monaco ini sebenarnya dia menjual keunikan-keunikannya, kemudian tradisinya, kemewahannya, dan inovasi modernnya. Sehingga hal tersebut ya yang dilirik oleh investor-investor asing. Sehingga mereka berani untuk berinvestasi di Monaco ini. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang etika bisnis dan budaya di Monaco. Saya Ibrahim Ahmad Zikri mewakilkan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.